Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber-sumber pembiayaan daerah. Dan inilah anggota kelompok kami, dan semoga penjelasan yang kami berikan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih. Mengenai definisi pengelolaan pembiayaan daerah, yaitu pengelolaan keuangan daerah yang merupakan proses dalam mengurus anggaran pembiayaan daerah yang mencakup mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah tersebut. Nah, hal ini itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah di daerah, mengatur tentang pendapatan daerah yang berhak mengelola, yaitu pemerintah daerah tersebut. Oleh sebab itu, pengelolaan pendapatan asli daerah atau PAD dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah tersebut. Kemudian, mengenai pengelolaan pembiayaan daerah tersebut terdapat 3 fungsi. Yang pertama adalah perencanaan, yang artinya tindakan menentukan hal-hal apa yang akan dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Tanpa adanya perencanaan matang, maka pelaksanaan tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan itu perencanaan telah disusun untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Kemudian pengawasan itu merupakan hal yang saling berkaitan dengan tahapan perencanaan untuk menjalankan fungsinya menghadapi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan mencapai peningkatan PAD. Oke, saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 32 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai reformasi pemerintah daerah dan reformasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dan undang-undang tersebut memiliki misi utamanya yaitu desentralisasi fiskal. Nah, desentralisasi fiskal ini diharapkan dapat menimbulkan beberapa manfaat. Yang pertama yaitu mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan dan pemerataan. Dan yang kedua yaitu memperbaiki alokasi sumber produksi. Selanjutnya, desentralisasi fiskal ini memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemerintahan di daerahnya. Namun, ada beberapa wewenang yang tidak bisa dilanggar oleh pemerintah daerah, dan wewenang-wewenang tersebut hanya diberikan kepada pemerintah pusat dan tertuang di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Wewenang tersebut diantara lain adalah seperti agama, politik luar negeri, moneter, fiskal, peradilan, dan lain-lain yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yaitu tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, dengan adanya peraturan pemerintah ini, maka diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola keuangan daerah dengan tujuan keseimbangan yang transparan dan akuntabel dalam melaksanakan suatu otonomi daerah. Selanjutnya tentang pengelolaan penerimaan daerah. Nah, terdapat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber-sumber pembiayaan daerah, atau dengan kata lain, kita membahas tentang manajemen penerimaan daerah yang diterima dalam fungsi-fungsinya. Nah, kemudian ada pun aspek utama manajemen penerimaan daerah, yaitu manajemen pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, untuk dapat meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah dan keleluasaan daerah, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, yaitu langkah yang pertama, kita menghitung pendapatan asli daerah yang kita miliki. Kemudian setelah itu kita menghitung peningkatan kapasitas fiskal. Dan langkah yang terakhir,
kita melakukan evaluasi terhadap sumber pajak dan retribusi pajak. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria yang harus dipertimbangkan dalam menilai pajak layak atau tidak. Ada 9 kriteria. Yang pertama, hasil perolehan pajak. Kedua, keadilan. Ketiga, daya guna ekonomi. Keempat, kemampuan melaksanakan. 5, kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah. 6, masalah tarif pajak. 7, pengaruh tempat terhadap beban pajak. 8, masalah keadilan antar wilayah. Dan 9 adalah kapasitas untuk mengimplementasikan. Selanjutnya, prinsip dasar manajemen penerimaan daerah. Penerimaan pendapatan dapat dilakukan melalui tataran kebijakan maupun perbaikan administrasi. Prinsip yang perlu diperhatikan Pemda yaitu adalah perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan, dan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya yaitu masalah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Dalam pengelolaan pendapatan asli daerah terdapat beberapa masalah, diantaranya yaitu 1. Sebagian daerah masih memiliki ketergantungan yang kuat terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut berupa dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana transfer dapat berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, dan dana otoritas khusus. Masalah yang kedua yaitu pengelolaan anggaran yang kurang baik atau kurangnya tenaga ahli yang profesional. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya daerah yang tidak tepat waktu dalam penetapan APBD. Hal tersebut terjadi karena kurang profesionalnya tenaga ahli sehingga berakibat pada keterlambatan pedoman penyusunan APBD dan kurangnya informasi dana dari pemerintah pusat. Masalah yang ketiga yaitu adanya kesalahpahaman tentang pembiayaan pembangunan terkait dalam pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari dana alokasi umum sebagian besar digunakan untuk membayar gaji pegawai daerah tersebut, sedangkan sebagian dari dana alokasi umum tersebut digunakan untuk belanja pembangunan yang dimana jumlah dananya relatif sangat kecil, sehingga diperlukan alternatif lain berupa sumber pembiayaan pembangunan. Dengan kondisi seperti ini akan menyebabkan sebagian besar daerah mengalami masalah keuangan. Untuk selanjutnya yaitu pengelolaan dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas 1. Pajak bumi bangunan, biaya perolehan atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam. Dana ini merupakan sumber penerimaan yang diperoleh dengan cara memperhatikan potensi daerah yang berpenghasilan. Yang kedua yaitu dana alokasi umum. Dana alokasi umum merupakan dana yang diperoleh dengan cara memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil, dengan tujuan untuk memeratakan daerah tersebut. Yang ketiga yaitu dana alokasi khusus, merupakan sumber penerimaan yang diperoleh dari pendapatan APBN yang bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan khusus daerah tersebut. Di samping itu untuk menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam, kepada daerah dapat dialokasikan dana darurat. Dengan demikian, hal ini dapat memberikan landasan pengaturan bagi pembagian keuangan, juga memberikan landasan bagi perimbangan keuangan antar daerah. Baiklah, saya Rizka Novitasari akan melanjutkan slide dari teman saya, yaitu manajemen dana perimbangan merupakan aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Kenapa? Karena beberapa daerah mengeluhkan bagian DAU yang diterima tidak cukup untuk membiayai pengeluaran daerah, sehingga perlu dana bantuan dari pemerintah pusat.
Selanjutnya, pengawasan sumber penerimaan daerah. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga non-pemerintah lainnya. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap penerimaan daerah, mulai dari aspek perancangan, peraturan daerah, penyusunan APBD, sampai pada laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Oke, sekian, terima kasih.